yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Ustadz Subhan. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina adda'a lillahi da' tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajab syukru alaina mad'a lillahi da' sallu ala nabi Muhammad. Halo. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muktaramin, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat RT 05 RW 07, wabil khusus Al-Mukarram Sayyidul Walid Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani. Beliau adalah guru dan orang tua kita bersama. Semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi keselamatan dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selaku santri-santrinya semoga diakui santri Aba Ghufran dan bisa berkumpul di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati guru kita bersama, yakni Al-Ustadz Muhammad Zaki, selaku pengasuh Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila DKI Jakarta. Semoga beliau dan juga Ibu Nyai Indah selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kesehatan dan diberi umur yang berkah. Semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita selaku santri dan juga jamaahnya, semoga kita diridhoi oleh guru kita dan kita semuanya dikumpulkan di akhir ila yaumil qiyamah bersama guru-guru kita. Dan yang kami hormati yaitu Ketua Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila DKI Jakarta, yaitu Ustadz Muslim. Dan juga yang kami hormati Ketua Soleng, mohon maaf langsung singkat saja, Ketua Majelis dan juga Ketua Pendidikan dan juga para pimpinan jamaah-jamaah, baik itu jamaah masjid, jamaah musola dan juga yang lainnya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Dan yang kami hormati sesepuh penasihat kita bersama, yaitu Al-Ustadz
bukan Ustadz, Pak Kiai DRS Baidowi, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati kepada jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang hadir di malam hari ini, semoga kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul, tiada lain, tiada niat, ya, niatkan kita yaitu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah diberi nikmat berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Patut kita syukuri bersama. Salawat ma'asalam tak lupa kita curahkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kepada kita semuanya dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang ini. Semoga kita semuanya diberi syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal. Biqauli Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, Bu, ya, karena ini waktunya sudah mepet. Setiap tausiah pasti waktunya mepet. Alhamdulillah. Begitu rumitnya hidup di dunia ini, Pak, Bu. Kira-kira hidup ini rumit enggak? Hah? Gampang nggak hidup di dunia ini? Pak, Bu, kita menata hidup di dunia ini kira-kira gampang apa enggak? Coba saya pengen tahu, yang jawab gampang saya pengen tahu siapa? Ya, karena hidup di dunia ini kita dikasih rezeki segini ya masih kurang cukup. Ya enggak? Yang jomblo belum dapat pasangan ya apa? Resah, gersulo kata Ustaz Salim. Terus sudah dapat pendampingnya, jodohnya, masih gersulo, masih resah. Pengen punya anak. Setelah dikasih anak, pengen punya cucu. Kalau sudah punya cucu, hidupnya tinggal beberapa lagi sudah gersu. Aduh, uban saya ini sudah tumbuh semua. Iya, nafasnya udah ngap. Wah, sebentar lagi saya belum gendong-gendong cucunya yang mau lahir, sudah nafasnya sudah ngap. Semuanya hidupnya serba apa? Masalah, serba resah. Lah, itu dikarenakan apa? Apakah pola hidup kita itu kurang baik? Ataukah cara kita hidup itu kurang baik? Ataukah hidup kita itu tidak mengenali yang namanya ilmu? Pak, Bu, tahu tukang nasi goreng, tahu tukang martabak, tahu tukang apa lagi, pokoknya yang bikin makanan-makanan enak lah. Kira-kira kalau mau masak menggunakan resep gak? Resep apa resep? Resep? Hah? Resep? Apa resep? Kalau saya dengar di Jakarta Timur itu resep, kalau di sini resep. Ya hampir sama lah ya, resep. Mungkin, Bu, kita hidup di dunia ini itu tidak tahu resepnya. Ya, kalau tukang nasi goreng sering masak nasi goreng, karena apa? Punya resep, dagangannya lah laris, rasanya enak. Ya enggak? Karena apa? Punya resep.
Begitu juga kita hidup di dunia ini kok tanpa adanya resep untuk kita hidup bahagia, maka hidup kita hambar. Coba tukang nasi goreng nggak punya resep, yang penting masak. Masak sudah kasih micin, kasih bawang, kasih itu, mau jadi dikasih susu coklat. Ya enggak? Enak enggak kira-kira? Enak bagi yang mabuk. Ya enggak? Karena belum tahu resep. Ya, resep apa resep? Bu yang di belakang. Hidup harus menggunakan iya, pokoknya yang belakangnya dijawab sama-sama. Kalau kita tidak menggunakan resep, hidup kita itu berantakan nantinya. Walaupun toh kita punya ilmu, ya, agama kita agama Islam. Sering sekali kita melakukan ibadah, khususnya ibadah makhluk, ya, sudah menjalankan sesuai syariat Islam dengan benar. Akan tetapi tidak tahu resepnya. Kira-kira mau nggak resepnya untuk hidup bahagia? Mau nggak, Bu? Karena yang di belakang ini kayaknya itu nggak ada resepnya nih. Masak nasi goreng nggak ada resepnya. Maka dari itu kita hidup di dunia ini harus mempunyai agar apa? Hidup kita itu enak, hidup kita itu bahagia, hidup kita itu tenang, hidup kita itu tentram. Ya enggak, Pak, Bu? Kalau kita ini hidup nggak ada resep, ya gimana hidupnya? Maka dari itu, ya singkat saja, resep yang pertama tentunya kita, yaitu taat kepada Allah. Takwa. Paham, Bu? Pokoknya satu kuncinya. Resepnya yang pertama yaitu takwa, Bu. Kalau kita hidup kok tanpa adanya takwa, semampu kita, ya, hidupnya yang penting enjoy aja, itu belum tentu, Bu. Hidup bahagia itu belum tentu. Sekiranya kita ada masalah, yang anak muda ini yang biasanya untuk menghilangkan masalah itu mencari suasana yang enak, ke Ancol, ke Gor, ke mana lagi, ke kota tua, melihat cewek. Memang di dalam secara dohirianya itu ketika melihat cewek memang pikiran itu plong gitu. Ya enggak, ngerasain enggak ini yang cowok-cowok ini? Apalagi yang jomblo. Waduh. Kan begitu. Tapi seketika kita sudah menemukan menghilangkan rasa permasalahan yang ada di hidup kita, itu hanya sebentar saja. Tetapi kalau kita bertakwa kepada Allah, fa insya Allah dunia akhirat kita akan menghadapi hidup tenang baik. Sekarang saya babarkan tentang takwa. Kalau di kitab Taisirul Kholaq itu imtisalu, ada yang hafal enggak? Awamirillahi ta'ala. Terus ada yang tahu enggak? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu kalau di dalam kitab-kitab. Tetapi pada malam hari ini, Bu, secara simpel saja, secara dengan pengetahuan kita, insya Allah tidak lepas daripada syariat Islam. Kita mengerti bahwasannya takwa itu kita cukup takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, Pak, Bu, hidup
di dunia ini kita kalau tidak takut kepada Allah, ingat ancaman Allah. Kira-kira takut gak Bu? Pak, adik-adik, kita sekarang menata hidup di dunia ini mulai malam ini. Kira-kira hidup yang kemarin-kemarin kita itu takut kepada Allah enggak? Takut, yakin? Allah, wong adzan subuh aja masih tidur. Apalagi anak muda dengar suara azan ML masih tanggung. Apalagi yang slot udah terlanjur kalah. Wah, azan ntar lah, sholatnya gampang bisa dikodok. Ya enggak? Katanya takut. Diputusin cewek aja takut. Katanya takwa. Ya, Pak. Takwa yaitu takut kepada Allah. Dengan apa? Kalau kita takut kepada Allah, ya tentunya kita menjalankan syariat Allah. Wis gampang-gampangan saja. Ya waktunya sholat ya sholat. Waktunya puasa ya puasa. Waktunya zakat ya zakat. Waktunya berbuat baik ya berbuat baik. Karena apa? Kita takut. Ya enggak? Kalau kita hanya mempelajarinya saja, takwa itu seperti ini, tapi di dalam diri kita tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama saja bohong. Belajar ilmu apapun, setingkat tinggi apapun, kitabnya sampai ngelotok, tetapi satu tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sia-sia. Ya enggak, Bu, Pak? Dengan menjalankan perintahnya Allah dan juga menjauhi larangannya Allah, kita sudah dilarang bahasanya emak-emak ini ghibah. Kita sudah dilarang oleh Allah, ghibah itu dosa. Harusnya kita takut kepada Allah, bukan takut ghibah nanti ketahuan orangnya. Ya enggak? Ngumpul-ngumpul bareng-bareng ngomongin orang yang lewat. Orangnya lewat. Suaranya dipelanin. Emang enggak tahu Allah itu Maha tahu. Ya, Bu. Walaupun ghibah digorong-gorong, Bu. Digorong-gorong. Dengan menggunakan handset. Ya, sekarang gaul. Menggunakan handset masing-masing lewat telepon, saumpama orang lewat tuh nggak ada yang dengar. Ingat, Allah Maha tahu. Ya enggak? Mau ngolok-ngolok tetangga, ingat itu dilarang Allah. Kita takut kepada Allah, jangan dilakukan. Mau nyolong, takut Allah. Mau judi, takut Allah. Apalagi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Tentunya di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya itu, yang pertama hadirkan diri kita, yaitu takut kepada Allah. Kalau diri kita tidak ada kehadirannya Allah Subhanahu wa taala, ketakutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, percuma belajar. Ujung-ujungnya waktunya azan ya begitu-begitu aja. Ya enggak? Udah tahu sholat itu dilarang, ya tetap aja, enggak apa-apalah buat hiburan dasmu. Ya enggak, Bu? Kadang-kadang ada yang minum, enggak apa-apalah, cuman menghilangkan stres, enggak apa-apa, itu syariat. Ingat gak? Takut gak kepada Allah? Jadi kunci resep kepada hidup kita agar bahagia, hidup kita tenang, itu pertama yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, Bu, pegang dulu ya, takut kepada Allah. Baik itu menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya. Harus, Bu, ya.
harus didasari takut. Kalau kita tidak didasari takut, maka nanti segala larangan kita laksanakan, perintah kita tinggalkan. Karena apa? Kita tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ya, kalau takut kepada Allah tentunya kita ingat-ingat mati. Takut juga dengan mati. Nanti itu bahasanya apanya? Sangu itu apa? Bekal. Bekal kita itu nanti itu apa? Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seenggak-enggaknya Bu, kita hidup di dunia ini mempunyai memori. Tahu memori? Kenangan terindah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya walaupun sholatnya sering telat, ya seenggak-enggaknya itu ya pernah malam-malam lah nangis, sholat tahajud, minta ampunan Allah, taubat kepada Allah. Nantinya itu menjadi saksi di layar di akhirat nanti itu. Oh ini loh Ustadz Muslim pas jam 1 malam nangis, sholat tahajud dan sholat taubat. Kalau dilihatkan itu wah keren ini. Ustadz Muslim mau dimasukkan neraka. Ya Allah, dulu saya itu jam 1 itu pernah nangis, sholat taubat karena ingin diringankan siksanya atau dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu. Ya enggak? Jadi hidup itu simpel aja. Yang penting udah takut. Mau ngomongin orang ya takut. Mau berbuat jahat ya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua ini perlu diingat, tanpa adanya kita hidup di dunia ini, tanpa adanya berbuat baik, maka hidup kita nantinya akan sia-sia Bu, Pak. Kira-kira hidup kita selama ini banyak berbuat baik apa banyak berbuat yang tidak baik? Ayo, banyak mana? Berbuat baik, kurang baik. Yang pertama, kita mau tidak mau, kalau kita hidup ingin bahagia, hidup kita ingin tenang, tentram. Yang kedua, harusnya kita berbuat baik. Ya enggak Bu? Semampu kita, bagaimana kita untuk bisa berbuat baik. Tetangga kita yang lagi kesusahan, ya kita bantu. Kalau kita tidak bisa membantu dengan materi, dengan doa. Kalau tidak bisa dengan doa ya dengan bahasanya itu bosa-basi lah. Pak, kayak semalam ada kejadian, ada apa? Ya seenggak-enggaknya bosa-basi, tanya kalau tidak bisa membantu. Ya Allah, saya turut prihatin ya. Semoga ya Pak tidak terjadi apa-apa. Ya enggak Bu? Harus berbuat baik. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini, ketika seseorang bangun dari tidurnya, ini nanti kebalikannya. Seorang bangun dari tidurnya, tidak ada niatan untuk berbuat jahat terhadap orang lain, niscaya orang tersebut itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kita bangun tidur udah, yang penting mau sarapan, mau makan ya makan, mau sholat ya sholat, mau bekerja tetapi tidak ada niatan untuk berbuat jahat. Begitu saja hidup sehari-hari seperti itu. Ya, tidak ada tanpa adanya ingin berbuat jahat. Itu saja dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya enggak Bu? Karena ini di dalam kitab Nashul Ibad. Dan orang yang paling baik menurut Allah dan Rasulullah itu
bermanfaat bagi manusia lainnya. Terus bagaimana kita mau berbuat baik? Tentunya ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini itu sudah tahu. Akan tetapi kita sebagai manusia yang kadang-kadang itu ada lupa, ada gofil, ada kelupaan, ada kehilafan. Seharusnya kita itu kalau mau berbicara ataupun melakukan sesuatu itu dipertimbangkan dulu. Kira-kira saya mau melakukan seperti ini menyakitin enggak? Apa yang saya lakukan ini nantinya memberi kebaikan enggak terhadap orang tersebut? Ya enggak? Kalau kita tidak bisa menyaring seperti itu, nanti hidupnya seruntal-seruntul. Enggak ngurus. Yang penting saya hidup enak, yang penting saya hidup seneng, enjoy, enggak ngurus yang lain. Keutamaannya itu harus diterapkan. Kita harus berbuat baik. Sebenarnya banyak. Nanti kapan lagi kita ketemu ya. Terus yang terakhir, ini yang sudah selalu dikampanyekan oleh Gus Zaki. Bukan kampanye politik ini, ya jangan diartikan politik. Yang selalu dikampanyekan oleh Gus Zaki, jangan lupa bahagia. Mau nggak mau Bu, Pak, sepahit apapun hidup kita harus bahagia. Tentunya dengan apa? Dengan mensyukuri nikmat yang ada, nikmat yang diberikan. Karena apa? Kebahagiaan itu belum tentu kesenangan. Kelihatannya kita senang, duitnya banyak, anaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng, punya mobil, punya rumah, nggak ada utang, hidupnya enak-enak saja. Belum tentu di dalam dirinya itu kebahagiaannya menyertainya. Karena apa? Yang namanya kebahagiaan hakikinya itu adalah nanti kita bisa dihadapkan Allah Subhanahu wa taala dengan dasar kita keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini tanpa adanya iman dan tanpa adanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai merasa kita hidup sudah bahagia. Jangan mentang-mentang orang kaya. Orang kaya saya serba ada, semuanya gue beli dengan uang. Ingat, kebahagiaan itu bukan dunia, akan tetapi kebahagiaan nanti di akhirat. Kita menghadap kepada Allah dengan membawa iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak, Pak, Bu? Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan atau kehilafan yang saya sampaikan. Ya. Itu semata-mata dari pribadi saya. Namun apabila ada kelebihan-kelebihan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita mendengarkan mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Ustadz Subhan. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita semua tentunya bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu doa penutup akan dibacakan oleh Ustadz Taufik. Kepadanya tempat dan waktu kami persilahkan. Sebelum pembacaan doa ada maklumat yang akan saya sampaikan. Untuk soling minggu depan edisi ke-122 tanggal 14 Januari 2024 bertempat di depan SDS Ayah Bunda yang beralamatkan di RT 06 RW 01. Sekali lagi soling malam Senin depan bertempat di SDS Ayah Bunda yang beralamat di RT 06 RW 01.
Saya selaku pengatur acara dari awal hingga akhir, apabila terdapat kesalahan kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Taufik kami persilahkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkalna anta rabbul arsyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad